Karena itu di dalam memberi nasihat itu ada ilmunya. Memberi nasihat itu ada ilmunya. Seorang ulama menulis buku kecil. Beliau kemudian memberikan nasihat, memberikan uraian tentang rukun memberi nasihat. Jadi memberi nasihat itu ada rukunnya. Rukun yang pertama itu ada nasihun, orang yang memberi nasihat. Ini orang yang memberi nasihat ini penting, sintennya itu penting. Yang kedua mansuhun. Rukun yang kedua mansuhun, yaitu orang yang diberi nasihat. Itu juga harus ada. Kalau nasihatin gak ada orangnya, tapi kalau zaman sekarang sih bisa nasihatin lewat medsos, Pak. Yang ketiga mansuhbih, isi nasihat. Jadi tiga ini penting. Nasihun, mansuhun, wa mansuhun bih. Ini penting. Sebab kedudukan orang yang menasihati juga penting. Karena itu kalau di bidang perguruan tinggi itu rektor dan forum rektor. Kalau di bidang agama, ulama, kiai, ustadz. Di agama lain juga ada. Nah, dalam kaitan nasihat, maka yang pertama harus diperhatikan itu niatnya itu ikhlas lillahi ta'ala. Jadi niat memberi nasihat itu harus yang pertama kali adalah niat lillahi ta'ala. Apakah ada orang memberi nasihat itu tidak lillahi ta'ala? Ada dan banyak. Kenapa? Biasanya termasuk terkait partisan. Maka ketika termasuk terkait partisan, itu memberi nasihat pasti akan ditolak. Itu pasti dia akan ditolak. Jadi umpama seseorang itu adalah anggota partai A, lalu kemudian yang jadi pemimpin adalah partai B. Ketika partai A mengingatkan pemimpin partai B, maka dia bilang, pantas orang kamu bukan partai kami. Nah, ini namanya partisan. Karena kalau itu maka dari itu kalau jadi ustadz, jadi ulama, sebaiknya tidak partisan. Ulama itu harus bisa mengayomi seluruh orang. Makanya yang terbaik kalau ulama ada di mana-mana, tapi tidak di partai tertentu. Tapi boleh juga masuk kalau memang mau memperbaiki dari dalam. Karena itu syarat pertama, niatnya ikhlas. Jangan punya niat menjatuhkan, jangan punya niat mempermalukan. Itu tidak boleh. Jadi harus niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Dalam kaitan niat ikhlas, alhamdulillah kemarin waktu saya ke Cilacap, saya diberitahu teman saya bahwa gurunya dia adalah Kiai Haji Hasan Makarim. Kiai Haji Hasan Makarim ini pamannya Mendikbud siapa? Nabil Makarim. Nah, beliau ini adalah ulama yang apabila berceramah itu dari hati. Beliau itu bisa menceramai orang dan orang yang menceramai itu menangis. Kebetulan waktu saya ke sana, beliau sedang berada di luar sehingga saya tidak bisa bertemu. Dan beliau adalah spesialis ulama di Nusa Kambangan. Ini luar biasa, Pak. Beliaulah orang yang banyak menjadikan sebagai wasilah, menjadikan orang itu husnul khotimah.
Yang lebih disasar oleh beliau adalah orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, dan juga orang-orang yang dijatuhi hukuman berpuluh-puluh tahun. Beliau itu mengislamkan bandar narkoba yang telah dihukum mati. Dan tatkala orang itu sudah menyadari bahwa perbuatannya itu salah, maka kemudian dia masuk ke dalam Islam, lalu kemudian dia tobat, lalu rajin sholat, baca Quran, maka tatkala dihukum mati pun didampingi oleh beliau. Ini luar biasa. Ceramahnya nggak berapi-api, ceramahnya nggak pakai guyon-guyon, tapi ceramahnya tenang, tetapi dapat menggugah hati orang karena beliau tidak mengharapkan apapun dari yang diceramahi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi niat memberi nasihat itu adalah harus niat ikhlas. Lalu yang kedua, memberi nasihat itu tidak dalam rangka mempermalukan orang, mempermalukan mansuh orang yang disihati. Apalagi dengan kata-kata kasar. Menyampaikan nasihat sesuatu yang dari hati akan masuk ke dalam hati. Makanya kalau kita nasihatin anak, kalau kita marah itu mental, Pak. Nasihatin anak dengan nada marah, anaknya juga ikut marah, Pak. Itu anak bapak. Itu anak aja bisa mental. Kita orang tuanya, kita bapaknya, nasihati anak, anaknya dinasihatin gak nurut, mental. Kenapa? Karena ketika memberi nasihat itu bukan dari hati, tapi dari kemarahan dan menyalahkan. Di sini pentingnya berbicara dari hati ke hati, sehingga apabila orang itu menemukan, orang yang dinasihati itu menemukan titik balik, 1 minute awareness dalam bahasa para motivator, ini yang menjadikan orang itu menjadi baik. Tetapi kadang-kadang titik balik itu juga bisa ditemukan dari penghinaan orang. Ada yang dari Minang di sini. Banyak ya. Banyak. Saya agak lupa tuh. Ada, saya nggak usah sebut namanya, tapi terkenal dan kisahnya terkenal dan bahkan viral. Tapi viralnya dulu. Jadi seorang janda yang punya anak, yang memang kalau di kampung itu biasa tinggal ya rata-rata kiri kanan dan lingkungannya itu keluarganya. Karena dia orang tidak mampu, maka untuk menghidupinya itu sering meminjam kepada keluarganya, tetangganya yang keluarganya. Suatu hari anak kelas 5 SD itu pulang ke rumah, dia masuk ke rumah, buka tudung saji, di atas meja tidak ada nasi. Melihat anaknya begitu, sang ibu sedih karena tidak ada yang dimasak. Sehingga kemudian mengajak anaknya pergi ke rumah saudaranya yang tidak jauh dari situ, mengatakan kepada saudaranya, tolong pinjami aku uang untuk membeli beras, karena aku belum masak dan anakku baru pulang sekolah akan makan, tidak ada nasi, tidak ada beras yang akan dimasak. Apa jawaban saudaranya itu? Kasih makan batu saja anakmu itu.
Yang dulu-dulu sampai sekarang aja belum dibayar, sekarang engkau mau minta lagi. Ungkapan kasih saja batu anakmu itu melekat pada anak ini. Lalu orang itu pulang. Kisahnya nggak diceritakan apakah dia pergi ke tempat lain pinjam. Dia pulang. Dalam kisah itu kemudian di tengah malam, ketika ibunya bertahajud, anak itu mendengarkan doa ibunya. Lalu kemudian anak itu tertidur di pangkuan ibunya. Dan ketika ibunya itu melihat anaknya di pangkuan, beliau berdoa sampai meneteskan air mata. Tentu saja doanya, ya Allah, berikan keberkahan, kemudahan, wabil khusus untuk anakku ini. Itu anak kelas 5, Pak. Itu. Nah, langsung keesok harinya, Bu, izinkan aku untuk merantau ke daerah minyak apa namanya? Pekanbaru. Pekanbaru. Karena anaknya terlalu maksa, maka dia kemudian diizinkan oleh ibunya. Datanglah dia ke Pekanbaru. Di Pekanbaru dia tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Lalu anak ini tidur di masjid. Tapi anak ini cerdas. Sudah meninggalkan sekolahnya, dia itu kemudian pergi ke, dia lihat, yang dia lihat pertama warung-warung Padang kalau bahasa Jakartanya. Lihat warung-warung Padang, dia datangi pedagang pete. Pak, saya minta utang pete ini akan saya tawarkan ke warung-warung. Lalu kemudian nanti saya bayar setelah saya mendapat bayaran. Begitu. Tidak lama kemudian, singkat kisah, anak ini berhasil. Berhasil dalam pengertian dari mulai menjadi kenek angkot. Dari mulai jadi kenek angkot lalu kemudian menjadi supir angkot. Dari supir angkot lalu menjadi pemilik angkot. Dari pemilik angkot kemudian menjadi terus dan pengusaha, dan sekarang sudah menjadi konglomerat. Saya agak lupa namanya ini. Mungkin diberi Allah untuk jangan menyebut karena ini masuk YouTube. Itu berhasil. Ada yang ingat namanya? Hah? Bukan Sahroni. Ini bukan di Jakarta, di Pekanbaru. Apa namanya? Rata-rata begitu. Namanya nama Minang kok. Hah? Bukan, nama Minang. Terkenal namanya. Siapa yang punya perusahaannya itu dari mulai hotel, kemudian bukan Kaltek sih, enggak. Itu. Jadi jangan mempermalukan. Nah, ini yang disebut 1 minute awareness. Jadi di dalam ceramah seperti ini juga kadang bisa ditemukan 1 minute awareness. Jadi karena itu hadirin rahimakumullah, menasihati itu harus penuh dengan kelembutan, sopan, dan sepenuh hati. Jadi